Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Perdana Ibrah dengan NIM C1D1230050. Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM, di mana dia memberikan beberapa pertanyaan tentang perusahaan otomotif BYD. Baiklah, yang pertama tentunya kita harus tahu dulu apa itu perusahaan otomotif BYD. Perusahaan otomotif BYD adalah perusahaan teknologi dan manufaktur raksasa asal Cina yang memproduksi berbagai produk termasuk mobil listrik, bus, sepeda listrik, baterai, dan kendaraan listrik dan panel surya. BDY ini didirikan oleh Wang Chuanfu pada Februari tahun 1995 dan berkantor pusat di Shenzhen, Guangdong, Cina. Baiklah, kita akan menjawab soal yang pertama, yaitu bagaimana BYD membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif di pasar mobil listrik global. Yang pertama yaitu dengan investasi dalam R&D. BYD mengalokasikan 5-7% pendapatannya untuk riset dan pengembangan, terutama di bidang baterai lithium ferrofosfat atau LFP yang lebih aman dan tahan lama, dan tentunya hemat biaya. Yang kedua yaitu dengan integrasi vertikal, yaitu BYD mengontrol seluruh rantai pasok dari produksi baterai, chip, semikonduktor, hingga kendaraan listrik untuk mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga atau perusahaan lain. Yaitu yang ketiga itu dengan skala ekonomi, yaitu sebagai produsen baterai terbesar kedua di dunia setelah CATL. BYD menekan biaya produksi sehingga mampu menawarkan harga kompetitif. Misalnya, BYD Sigul dijual dengan di bawah $10.000. Yang keempat yaitu dengan ekspansi global. BYD membuka pabrik di seluruh dunia selain Cina, yaitu di Thailand, Brazil, dan Eropa, serta mendomisili pasar di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa strategi daya saing yang digunakan oleh BYD? Yaitu yang pertama yaitu BYD menggunakan diferensi produk, yaitu dengan menghadirkan mobil listrik dengan teknologi blade baterai yang tahan tusuk dan kebakaran, serta desain futuristik. Yang kedua yaitu dengan efisiensi biaya, dengan menggunakan baterai LFP yang 30% lebih murah dan daripada baterai lithium yang konvensional yang lain. Selanjutnya yaitu dengan kemitraan strategis, berkolaborasi dengan Toyota, Tesla, yang sebagaimana dia adalah pemasok baterai, dan Didi Chuxing, yaitu layanan ride hailing untuk memperluas jaringan perusahaannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan responsif terhadap regulasi, yaitu memanfaatkan insentif pemerintah Cina untuk kendaraan ramah lingkungan. Baiklah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa kontribusi inovasi produk atau layanan yang memengaruhi lingkungan industri. Yang pertama yaitu inovasi produk. Teknologi Inflatron 3.0 memungkinkan pengisian baterai 80% dalam 30 menit dan jarak tempuh hingga 600 km. Layanan purna jual seperti garansi baterai 8 tahun juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Pengaruhnya terhadap lingkungan, yaitu pertama ada teknologi. Perkembangan AI dan automation driving mendorong BYD berinvestasi dalam kendaraan otonom, yaitu ada regulasi,
yaitu dengan larangan mesin konvensional di Eropa dan subsidi pemerintah mempercepat adopsi mobil listrik. Inilah yang digunakan oleh BED untuk mengambil keuntungan. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa efektivitas strategi diversifikasi BED? Yang pertama ada di sektor energi, yaitu dengan produksi panel surya, sistem penghematan energi, dan kereta api ringan atau Skyrail, yaitu menciptakan sinergi dengan bisnis mobil listrik. Diversifikasi ini mengurangi risiko fluktuasi pasar otomotif dan membuka pendapatan baru. Pada 2003, 30% pendapatan BD berasal dari sektor non otomotif, yaitu berasal dari panel surya, baterai, dan lain-lain. Itu pertanyaan terakhir, apa pemanfaatan teknologi digital yang digunakan oleh BED? Yaitu dengan adanya pabrik pintar atau smart factory, BED mengimplementasikan otomatisasi tinggi di fasilitas produksinya, seperti penggunaan kendaraan berpemandu otomatis atau yang tidak ada sopirnya, dan robotika, dan meningkatkan efisiensi dan konsistensi kualitas. Yang kedua yaitu dengan kolaborasi dengan perusahaan Huawei. Kerjasama dengan Huawei dalam pengembangan teknologi mengemudi otonom menunjukkan komitmen BYD terhadap inovasi digital. Yang ketiga itu aplikasi pelanggan, yaitu BYD membuat sebuah aplikasi untuk perusahaan BYD sendiri, yaitu aplikasinya BYD namanya. BYD menyediakan aplikasi mobile yang memungkinkan pemilik kendaraan memantau status kendaraan, menjadwalkan perawatan, dan menerima pembaruan perangkat lunak secara over air. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat dari semua materi tersebut yaitu BYD berhasil membangun keunggulan kompetitif global di industri mobil listrik melalui integrasi vertikal, inovasi produk seperti baterai, dan strategi ekspansi internasional yang agresif dengan menggabungkan strategi cost leadership dan diferensiasi. BYD mampu menawarkan kendaraan berkualitas dengan harga kompetitif di berbagai segmen pasar. Diversifikasi ke sektor energi terbarukan dan transportasi publik listrik semakin memperkuat daya saingnya, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar otomotif semata. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam operasional produksi dan layanan pelanggan mendorong efisiensi dan inovasi berkelanjutan. Melalui pendekatan strategis ini, BYD berhasil mengokohkan posisinya sebagai pemimpin pasar kendaraan mobil listrik global dan siap menghadapi dinamika di industri di masa depan. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.